Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kita bersyukur atas rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat salam semoga senantiasa diberikan kepada bimbingan kita, kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang kami hormati, sebentar lagi kita akan masuk pada satu bulan di mana bulan itu adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita menyebutnya adalah bulan Isra dan Mi'raj. Dan Isra Mi'raj adalah sesuatu kejadian yang spektakuler, yang sangat besar, yang sangat dahsyat, dan tidak akan pernah terulang kembali, dan hanya terjadi pada saat itu, di mana Isra Mi'raj adalah satu momen penting di mana Allah mengingatkan kepada kita kembali tentang kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu tentang sholat. Sholat adalah kewajiban setiap muslim. Kita ingat kenapa? Ada 5 rukun Islam. Satu adalah syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah puasa. Yang kelima adalah haji. Coba kita sejenak berpikir. 4 selain sholat, itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk turun ke bumi. Wahai Jibril, turun ke bumi, temui Muhammad, ajari dia baca syahadat, dan suruh seluruh umatnya untuk bisa mengucap kalimat syahadat. Yang kedua, Jibril diturunkan kembali oleh Allah. Jibril, turun kamu ke bumi, temui Muhammad, suruh ajarkan mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Kembali Allah turunkan malaikat Jibril. Jibril, turunlah kamu untuk Muhammad bisa mengajarkan kepada umat manusia melaksanakan atau membayar zakat. Dan kembali Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk bertemu dengan Nabi Muhammad supaya mengajarkan tentang haji. Satu persatu dibuktikan di dalam ayat Al-Quranul Karim. Namun perlu kami jelaskan. Mungkin kita bertanya, kenapa sholat Allah tidak memerintahkan malaikat Jibril turun, tetapi Muhammad yang harus ke Sidratil Muntaha? Kenapa Muhammad harus menghadap sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah tidak mau memerintahkan kepada malaikat Jibril? Ataukah malaikat Jibril tidak mau diperintahkan turun menghadap Nabi Muhammad? Bukan. Disinilah sebuah keajaiban dan kehebatan sholat, menunjukkan bahwa sholat adalah menempati satu tempat yang sangat-sangat tinggi,
dibanding dengan lainnya. Salat menempati ranking tertinggi dari perintah-perintah yang lain, dibanding dengan salat, zakat, dibanding dengan haji, dibanding dengan puasa. Subhanallah. Maka salat tempatnya di atas. Dan ini menunjukkan betapa salat ini adalah tidak bisa ditinggalkan, menunjukkan betapa salat tempatnya di atas. Siapapun yang bisa melaksanakan salat dengan baik, on time, bil jamaah, Allah akan berikan derajat yang tertinggi sesuai dengan tempatnya salat. Tapi siapapun yang meninggalkan salat, maka Allah akan berikan dia derajat yang rendah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bahkan nanti dia akan mendapatkan sanksi yang cukup berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita bersama-sama punya kewajiban. Siapapun di antara kita harus mampu menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya. Maka di sini ada sebuah regulasi. Ketika Allah memberikan sebuah regulasi tentang bagaimana siapapun yang harus membayar zakat misalnya. Tidak semua manusia diperintahkan zakat, tidak. Tidak semua orang harus membayar zakat, tapi khusus untuk orang-orang yang mampu. Bagi siapa saja yang menjalankan ibadah puasa, maka ada sebuah dispensasi. Bagi mereka yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa, maka Allah memberikan ma'fu. Dan siapa yang tidak mampu menjalankan ibadah haji, karena memang tidak mampu dalam segala hal, dari segi finansial, dari segi kesehatan tidak mampu, maka Allah pun tidak membebankan kepada mereka. Tapi untuk sholat, tidak ada dispensasi. Kalau dia tidak mampu untuk sholat dengan berdiri dengan sempurna, maka Allah berikan regulasi boleh dengan duduk. Kalau dia tidak mampu dengan duduk, maka Allah perbolehkan dia dengan tidur. Dan kalau tidak bisa tidur, boleh hanya terlentang. Dan kalau tidak bisa terlentang, maka apa yang terjadi? Diperkenankan, diperbolehkan sholat dengan cara yang disebut dengan ikhtiar, ataupun kita hanya menggerakkan anggota tubuh kita. Subhanallah. Sampai kapankah kita harus sholat? Mulai kapankah kita harus sholat dan sampai kapan kita harus sholat? Subhanallah. Artinya dari regulasi yang ada, ini menunjukkan betapa peran penting sholat bagi kita manusia. Ada sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah tentang sholat ini adalah menunjukkan bahwa kita sebagai hamba Allah yang taat. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Ketika orang mendapatkan kenikmatan, kita tidak cukup hanya bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah, tidak cukup. Tapi ketika syukur itu kita laksanakan adalah ketika kita mampu menjalankan sujud kepada Allah. Dan bahkan, kalau tadi saya sampaikan, sampai kapan sholat itu kita tegakkan. Nabi Isa alaihissalam ketika beliau menyampaikan kepada masyarakat bahwa saya adalah Nabi Allah yang diutus oleh Allah, di mana kami diperintahkan untuk membayar zakat dan diperintahkan kami untuk sholat madumtu hayya, sepanjang hidup saya. Artinya sholat tidak bisa dibuat mainan. Sholat tidak bisa kita bikin enak-enakan. Bahwa as-sholat ini adalah mauquta, sudah di waktu-waktu oleh Allah. Maka disinilah peran penting bagi kita kalau inginkan bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Satu, as-sholatu ala waqtiha.
sholat tepat pada waktunya. Insya Allah dengan sholat kita tepat pada waktunya, semua yang kita inginkan, hajat kita apapun bentuknya, Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Segala kesulitan kita akan ditolong oleh Allah. Segala yang menjadi rintangan hidup kita, insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka di dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini adalah di mana Allah menunjukkan betapa besarnya Allah. Maka di dalam ayat Isra diawali dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Kenapa? Karena Isra Mi'raj adalah hari yang memang betul-betul di luar nalar manusia. Kecuali manusia yang bisa menyerap adalah manusia-manusia yang punya akal. Bagi kita yang tidak punya akal, yang tidak punya ilmu, dan tidak punya keimanan, Isra Mi'raj hanyalah bualan. Isra Mi'raj hanyalah cerita belaka. Tapi alhamdulillah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah, mengetahui bahwa Allah menciptakan peristiwa Isra wal Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi, bahwa Isra Mi'raj bukan kehendak Rasulullah, murni kehendak Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina, bahwa Allah adalah ingin menunjukkan kebesarannya. Allah ingin menjelaskan kepada manusia bahwa Allah Al-Jabbar, Allah itu maha besar, akbar, Allah itu adalah maha segalanya. Bahwa Allah menjalankan Nabi Muhammad dari satu tempat, yaitu Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dan seterusnya sampai ke Sidratil Muntaha. Tentu saja Nabi Muhammad bukan sembarang orang. Manusia yang dipilih oleh Allah untuk nantinya bisa menyampaikan sholat ini kepada umat manusia yang beriman. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mampu menjalankan tugasnya, menjalankan sholat, insya Allah ada jaminan keselamatan dari Allah, ada jaminan untuk mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "A'inni ala dzikrika bi kasratis sujud." Kalau kamu inginkan pertolongan saya, inginkan syafaat saya, cuma satu, perbanyak sujud kepada Allah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.